Suara Hukum Muda, podcast tempat kita belajar dan berdiskusi tentang sejarah dan sistem hukum Indonesia. Edisi kali ini bagaimana pengaruh demokrasi terpimpin terhadap sistem hukum di Indonesia pada masa Orde Lama. Mari kita dengarkan bersama Rian dan Aditya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Hukum Muda bareng saya Rian Darmawan. Dan saya Aditya Rizky Ramadan. Di episode kali ini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna. Salah satu masa penting dalam sejarah hukum Indonesia, yaitu masa Orde Lama. Betul banget, khususnya kita akan bahas bagaimana pengaruh demokrasi terpimpin terhadap sistem hukum Indonesia pada masa itu. Kita mulai dari latar belakangnya ya, Rian. Apa sih yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin? Jadi, demokrasi terpimpin adalah sistem politik yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno setelah dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Melalui dekret itu, Soekarno membubarkan konstitusi dan memberlakukan kembali UUD 1945. Sejak saat itu, kekuasaan presiden menjadi sangat besar dan berpengaruh dalam segala bidang, termasuk bidang hukum. Benar banget. Soekarno waktu itu menilai bahwa sistem demokrasi liberal sebelumnya gagal membawa stabilitas politik. Makanya, demokrasi terpimpin dianggap sebagai jalan untuk menyatukan bangsa. Tapi dalam praktiknya, sistem ini membuat kekuasaan politik terpusat di tangan presiden. Nah, disinilah mulai terlihat pengaruhnya terhadap sistem hukum. Dalam masa demokrasi terpimpin, hukum dijadikan alat politik untuk mendukung ideologi revolusi. Iya, banyak produk hukum dibuat bukan semata-mata untuk menegakkan keadilan, tapi untuk memperkuat kebijakan pemerintah. Contohnya, DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan dan diganti DPR Gontoroyong yang anggotanya ditunjuk langsung oleh presiden. Selain itu, lembaga peradilan juga tidak sepenuhnya bebas. Mahkamah Agung dan lembaga yudikatif lainnya diarahkan agar sejalan dengan kebijakan pemerintah. Bahkan, banyak kebijakan hukum muncul dalam bentuk peraturan pemerintah, pengganti undang-undang atau perpu. Benar, banyaknya dekret dan perpu menunjukkan bahwa proses pembentukan hukum saat itu sangat tergantung pada kekuasaan eksekutif. Akibatnya, supremasi hukum tergeser oleh supremasi politik. Soekarno juga memperkenalkan konsep yang disebut revolusi hukum. Katanya, hukum Indonesia harus mengikuti semangat revolusi, bukan meniru hukum Barat. Iya, niatnya bagus, ingin menciptakan hukum nasional yang mencerminkan kepribadian bangsa sendiri. Tapi dalam pelaksanaannya, konsep ini sering dimanfaatkan untuk memperkuat kekuasaan politik. Jadi, hukum dibuat sesuai dengan kebutuhan pemerintah, bukan semata untuk kepastian hukum. Nah, disinilah tantangannya. Hukum kehilangan netralitas dan di sisi lain, masa ini juga jadi titik awal kesadaran bahwa Indonesia butuh hukum nasional yang mandiri dan tidak bergantung pada peninggalan kolonial. Kalau kita lihat secara keseluruhan, masa demokrasi terpimpin membawa dua sisi. Di satu sisi, hukum dijadikan alat politik, tapi di sisi lain ada upaya untuk menumbuhkan jati diri hukum Indonesia sendiri. Tepat banget. Jadi bisa disimpulkan bahwa pada masa Orde Lama, hukum Indonesia masih berada di bawah bayang-bayang kekuasaan politik, namun dari sanalah lahir kesadaran untuk membangun sistem hukum nasional yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa. Pelajaran pentingnya adalah hukum seharusnya berdiri di atas keadilan, bukan kepentingan politik. Betul sekali Aditya. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan kita tentang sejarah hukum Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Suara Hukum Muda. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you. Tetap semangat, belajar, dan jangan lupa kenali sejarah, pahami hukumnya.